Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang kedua ibu yang luar biasa di FKIP Untirta, tepatnya di studio Sekolah Jawara Indonesia. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, dan mungkin tidak banyak juga kampus atau lembaga media yang merayakannya. Dan FKIP Untirta, seingat saya juga mungkin baru kali ini merayakan Hari Ibu, mungkin ya seingat saya. Dan sekaranglah saatnya memulai memaknai Hari Ibu, dan mungkin hasilnya sangat produktif, banyak makna yang bisa dibagi untuk penonton podcast. Podcast itu dalam bahasa Indonesia siniar. Siniar ya. Lebih senang mengucapkan siniar untuk siniar FKIP Untirta. Nah, belum banyak juga video siniar itu, dan mungkin ini salah satu video yang suatu hari akan terus disiarkan karena mengandung inspirasi yang luar biasa. Amin. Telah datang tamu kita di ruangan ini. Yang pertama adalah Ibu Omah, ya, panggilannya Ibu Omah. Ibu Hajah Omah, ya. Nama lengkapnya Ibu Hajah Omah Rohmawati SPD, yang baju merah, ya. Merahnya tandanya semangat. Ya. Lebih ke pink apa merah? Pink. Nah, Lebih ke tentu pink, ya. di Untirta beliau dipanggilnya Ibu Rektor. Iya. Karena kalau di sebelah kirinya ini adalah Ibu Dekan, ya. Nama lengkapnya Ibu Hajah Subiro Muhlis Hasan. Muslis. Muslih Hasan. Iya. Oke. Baik. Kita akan mulai bincang dengan Ibu Rektor. Secara kebetulan dua ibu ini sebenarnya punya 3 anak. Ya. Nah, kita dahulukan Ibu Rektor dulu karena anak-anaknya jauh lebih besar, ya, Bu Dekan. Iya. Jadi jauh lebih punya Lebih senior. pengalaman, gitu ya. Saya kira mungkin yang paling enak kita mulai dengan membicarakan bagaimana Ibu Rektor bisa menyukseskan seorang suami, gitu ya. Kemudian saya lihat anaknya ada yang sudah menjadi dokter, ada yang S2-nya di UGM, itu kampus saya. Oh iya. Dulu saya kuliah di UGM. Kemudian masih ada yang SMA, gitu ya. Saya kira tidak mudah menjadi seorang ibu, sangat tidak mudah. Ibu adalah pemimpin anak-anaknya juga, bahkan pemimpin suaminya, gitu. Saya percaya itu. Jadi setiap suami yang sukses itu pasti ada istri yang luar biasa. Nah, kita mulai perlahan-lahan saja, Bu, ya. Bagaimana Ibu mendorong Pak Rektor menjadi rektor? Langsung ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah. Nama saya Arif, Bu, ya. Ya, terima kasih Pak Arif sudah mempercayakan pertanyaan ini kepada kami. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi intinya kami ini Pak sama Bapak itu pejuang, Ya. dan fokus ke pendidikan Ya. dari awal. Sebetulnya kalau saya pribadi sih memang sekolahnya di pendidikan, Oh iya. artinya guru lah ya. Ya. Tapi saya luar biasa sama suami saya itu sebetulnya kan dia dari UI-nya kan teknik, Betul. bukan pendidikan, gitu. Pendidikan. Ya. Tapi suami saya tuh awalnya mendukung saya Pak. Pokoknya jangan sampai ibu ini tidak bekerja, harus bekerja semampunya. Ya. Artinya sudah ilmu yang saya dapatkan tuh harus diapresiasi buat Ya. minimal ya anak lah ya, Ya, betul. dan masyarakat katanya. Tapi alhamdulillahnya Pak, kami 1 kali ikut ujian ASN ya kalau sekarang itu, alhamdulillah dapet. Ya. Nah, tambah mendukung tuh. Ya. Padahal Bapak masih mencari-cari pekerjaan yang tepat. Betul. Akhirnya Jadi dengan waktu itu memang belum bekerja dengan tepat. artinya dia masih di pabrik, Oh iya. masih di ini. Tapi tantangan dia, saya ini di pabrik pengen sekolahnya sampai habis mah, dia bilang Ya. gitu. Menurut saya kata saya sih belum tepat ya, karena di pabrik tapi mau sekolah tuh susah Pak. Betul. Waktu ya. Waktu tantangannya berat, karena pada waktu itu kan pabriknya di orang Jepang. Oh iya. Di Jadi Cilegon atau ya, di mana? di Merak. Oh, di Merak. Ya,
artinya agak susah di Sino Indonesia ya apa waktu itu tuh. Iya. Pokoknya perusahaan Jepang aja. Tapi Bapak tuh dari awal tuh sekolah saya tuh harus habis katanya gitu. Artinya S1, S2, S3 tuh harus semua selesai. sekolah. Iya. Nah dengan berjalan waktu Pak, saya itu pertama ASN itu di Petir. Petir ya, Bu? Petir di Kecamatan Petir Pak, di SMP. Iya. Akhirnya Bapak yang nganter jemput lah, artinya mendukung lah, memotivasi saya Itu semangat. kemana? Antar jemputnya kemana, Bu? Ya karena kan Bapak Dari Petir itu kemana? Dari Petir ke? enggak dari Serang, Oh, saya dari Serang. Oh, iya. Bapak itu kalau misalnya nggak jemput ya diantar gitu Oh, kalau iya. ada waktu ya. Karena maksudnya memotivasi saya, pokoknya mah harus semangat ya, karena tempatnya tuh Pak kayak hutan Oh gitu. tahun Oh, 94, oh, 95. iya. Jadi jalannya tuh masih rusak, masih hutan lah ya. Iya. Nah akhirnya Bapak tuh kasih semangat, malah saya tuh Pak kalau belajar itu sama Bapak. Oh, Karena gitu. saya gini, ilmu saya itu biologi, Iya. tapi Bapak itu kan eksak. Iya. Sedangkan sekarang tuh nggak ada biologi Pak, harus IPA. IPA ya. Nah Bapak tuh yang ngajarin fisikanya, kimia. Oh begitu ya. Karena Gitu. saya ilmunya biologi. Iya. Nah dari situ Bapak tuh tertantang gitu. Aduh saya ini harus sekolah katanya gitu. Harus nggak bisa S1 tuh nggak bisa. Gitu. Akhirnya Ibu memutuskan mendorong Bapak keluar dari pabrik seperti apa ceritanya? Oh Bapak diperbantukan. Bapak kan akhirnya di KS tuh Pak, dari Iya. pabrik menuju itu KS. Iya. Dari KS ketemu Pak Direktur Pak Fajar Bujang. Beliau disarankan untuk membantu dulu apa sih sebelum Untirta tuh namanya apa ya? Teknik itu namanya apa ya? Oh. Yang di Cilegon itu ya Bu ya? Sebelum negeri itu Pak Oh, iya. ada namanya sekolah tinggi teknik Teknik, pokoknya ya, iya. Mm-mm. Nah Cilegon. Bapak tuh akhirnya dipercayakan di situ Pak. Nah tambah enjoy Pak. Oh gitu. Oh kok saya kayaknya ini nih. Dunianya dunia Oh ilmu iya gitu ya. gitu. Oh Bisa kayaknya mah ketemu. enak nih saya nih katanya gitu. Ya. Saya malah ketakutan Pak. Ketakutannya apa tuh? Pasti gajinya kecil kayak Oh, saya. gitu. Nah ini. Nah kata saya, iya jangan seperti saya lagi. Udah saya aja saya bilang gitu. Enggak mah, ayah tuh bukan ngejar itu, tapi harus S2, S3-nya itu. Baik. Harus sampai habis katanya. Itu cita-cita. Akhirnya sudah mendalami jadi dosen ya Pak ya. Akhirnya Bapak pokoknya kesimpulannya harus keluar dari pabrik. Oke, jadi saya bisa melihat bahwa Ibu itu mendukung cita-cita Bapak untuk orientasinya kepada ilmu gitu ya. Iya. Jadi bukan kepada uang. Ya. Akhirnya Pak beliau ditinggalkan pabrik, terus membantu Untirta. Ya. Akhirnya sampai habis juga sekolahnya, sampai sekarang guru besar. Yaitu mungkin ada keikhlasan dari saya Pak. Iya, iya. Selain motivasi, akhirnya saya ikhlas gitu Iya. tuh. Ya udahlah, Nah, mungkin ini juga mungkin salah satu trik ya seorang istri, seorang ibu itu harus mendukung sesuatu, mendukung suami, mendukung anak ke arah yang lebih baik, Bu. Iya. Dan baik itu bukan materi, Bu, ya. Iya. Bukan materi. Iya. Ini contoh ya buat pemirsa. Iya. Padahal Bapak kan kuliah di UI kan teknik petrokimia dan gas Pak. Petrokimia dan gas. Ya, harusnya di Pertamina. Harusnya. betul. Harusnya di Pertamina, dia di Pelaju di Palembang, Kalimantan, Ya. tapi dia tinggalkan Pak. Akhirnya jadi memikirkan manusia. Ya, Karena direktur itu kan memikirkan menghasilkan manusia-manusia unggul kan. Iya. Iya. ya. Ibu saya loncat dulu ke Iya. Ibu Dekan. ya. Enggak. Nah, sekarang kurang lebih pertanyaannya sama. Bagaimana Ibu Dekan itu bisa mendorong Pak Dekan ini sejauh ini bisa sampai menjadi dekan gitu? Ya, itu ya. Bagaimana itu ceritanya? Iya betul. Sebetulnya kami tuh dulu Pak Fadlullah dengan saya satu sekolah gitu ya. Oh, iya. Di SMA-nya itu waktu itu. Kita tuh dari sekolah Al-Khairiyah itu. Al-Khairiyah, ya. Madrasah gitu ya, Madrasah. dari pesantren gitu. Kemudian beliau itu kuliah di UIN juga, Iya. di UIN, dan setelah itu dia melanjutkan di UI Jogja ya, Yogyakarta Oke. gitu. Iya. Kemudian baru ketemu dengan saya lagi di tahun 2022. Iya. Nah, kemudian menikah. Beliau ini sudah di Untirta, sudah masuk waktu itu belum ini ya, belum jadi negeri.
Ya, kalau nggak ya. salah ya belum. Belum lagi. Kemudian tahun 2000 ya, Ya. Tirta Nadi Negeri itu. Di situ begitu masuk ya sudah kami menikah tahun 2023, tahun 2003. 2003. Tahun 2003 dia sudah di Untirta. Apa namanya? Saya kan masih bekerja waktu itu. Saya bekerja di konstruksi baja Oh, gitu ya? ya di Cilegon ya. Karena saya memang dari madrasah tapi saya kemudian ngambil diploma itu diploma komputer akuntansi yang nggak nyambung gitu sebetulnya. Sebetulnya nggak nyambung. Akhirnya kita ketemuan itu dia di sini mau nggak nanti ikutnya tapi tinggal di Serang, kan saya dari Cilegon Pak. Cilegon, Nah ya. itu juga saya berpikir gimana saya dari Cilegon ke Serang atau dari Serang ke Cilegon itu Saat kan jauh itu sekali terbayang ya. Jauh ya. Jauh pikiran saya tuh karena waktu dulu itu ini ya. Tapi kemudian saya pikir ya sudahlah. Karena belum Mungkin ada saya jalan yang tol. harus mengalah gitu ya. Belum ada jalan tol atau Belum bagaimana? ada, masih ada sih jalan tol sudah ada Tapi tapi imajinasinya masih jauh nah ya. masih belum kebayang. Biasa deket kan saya rumah di Cigading, kerja juga Iya. saya di daerah Kiyak di situ ya. Jadi masih deket gitu. Akhirnya saya untuk mendukung suami, saya ikut ke suami di Serang, tinggal di Serang, saya tinggalkan pekerjaan saya. Jadi sekarang ibu di rumah Saya saja? hanya di rumah saja mengurus anak-anak gitu ya. Karena memang mau bekerja. Waktu itu saya sempat bekerja 1 tahun, tapi anak saya sakit. Ya. Kemudian itu saya tinggalkan juga. Kemudian saya hanya mengurus bapak dari rumah, menyiapkan pakaiannya, ibaratnya menyiapkan makan. Hanya itulah yang saya lakukan itu Ya, sekeluar dari tempat kerja itu. Pokoknya saya bagaimanapun saya hanya memotivasi beliau dari dalam gitu ya. Ya. Memotivasi bukan apa namanya menjaga penampilannya ataupun apa ya. Ya. Membantu semua mempersiapkan dia Ya, untuk ini. Untuk Kemudian mantap gitu ya. kemudian ketika beliau kan di Untirta itu sudah lama sekali ya, dari Untirta masih swasta, Swasta, ya. masih jadi ini sampai kemudian sekarang sudah negeri. Banyak sekali sebetulnya rintangan-rintangan tapi Tapi ya ibu terus mendorong. Ya. terus mendorong tetap membuat dia semangat. Pernah tidak Bapak itu berpikir keluar dari Untirta? Kalau keluar dari Untirta sih tidak. Tidak. Walaupun banyak dari banyak ya kegiatan-kegiatan dia di luar. Kalau boleh dibilang saya sering ditinggal Oh iya. kalau karena dinas Terutama gitu di ya. keagamaan ya, kegiatan Karena bukan hanya keagamaan. di Untirta kan ya Pak ya, Pak Fadlullah itu bisa dia di mana organisasi yang lain pun gitu. Ya. Kemudian ketika terakhir mau menjabat sebagai dekan ini mendaftar, saya sempat udahlah nggak usah gitu karena Ya. saya dengar Takut itu makin kan ditinggalkan. iya itu pekerjaan juga di samping Oke. itu kan tentu banyak sekali ya kendala-kendalanya lah Betul, segitu ya, yang sebagai pimpinan kan pasti banyak ada yang suka ada yang Ya, tidak ya. tapi mereka selalu ini sama teman-teman kok katanya Ya, gitu. ya, ya. Teman-teman kita berjuang katanya untuk Ya. kemajuan FKIP. Iya betul. Baik, terima kasih nih kita sudah bisa mengenali bagaimana kedua ibu hebat ini mendorong suami-suaminya sampai pada hari-hari terakhirnya sekarang. Nah sekarang ini kembali lagi ke Ibu Rektor, karena tadi juga disinggung tentang pendidikan anak nih di rumah Ibu Dekan. Iya. Ibu Dekan fokus saja mengajar anak di rumah gitu ya. Nah sekarang kalau Ibu Rektor sendiri bagaimana rahasianya bisa anak ada yang UI gitu ya, ada yang UNS ya Bu? S1-nya UNS, anak pertama. Kemudian ke S2-nya kemudian- UGM. ya, UGM. Nah, Ibu bisa cerita sedikit bagaimana mendorong anak-anak dari kecil nih. Dari kecil mereka sampai sekarang seperti apa Ibu mengajari mereka? Ya alhamdulillahnya kalau kebiasaan di rumah itu pertama ayahnya tuh tukang baca ya Pak. Ayahnya tukang baca. Iya. Kalau berhenti baca tuh kalau sudah istirahat itu baca Pak. Baca. Di rumah itu udah istirahat tuh baca. Iya. Kalau dia udah capek ya tidur. Iya. Kalau besok pagi masih ada kesempatan baca ya baca gitu. Iya. Mungkin itu yang menular ke anak-anak ya. Membaca. Ya mungkin ya Pak ya. Nah termasuk saya pun karena mau mengajar gitu Ya. kan Pak, jadi harus baca Baca, gitu. Jadi anak-anak kami itu kalau masalah untuk buku baca tuh ya biasa gitu tuh. Ya karena itu ya udah kebutuhan aja gitu. Ya. Jadi membaca itu sudah biasa, nggak ada yang gimana-gimana yang "Ih, harus baca. Jadi alhamdulillahnya Pak,
karena di rumah itu nggak ada yang saya tekan belajar kamu, nggak ada. Tidak ada ya. Nah, ini Nggak pernah saya menekan belajar Oke. ke anak pribadi ya Pak. Ya. Tapi malah kok kalau saya ngajar itu di kelas itu, Malah menekan. aduh Pak, Oh, gitu. capek banget saya. Nah, ini Nah, bagaimana itu? Iya, karena memang anak-anak kami itu kalau misalnya ayahnya sama saya baca atau misalnya apa, ya saya juga suka gitu. Coba bacaan kakak mana gitu, kadang-kadang gitu. Mana dek, bacaannya mana? Ambil gitu. Karena memang kami juga memfasilitasi KKPK, buka buku cerita, apa aja yang dibaca, tidak harus pelajaran Pak kalau di rumah itu. Yang malah kalau Bapak percaya Pak ya, anak-anak kami itu masih bayi itu ayahnya selalu Pak Iya. nggak pernah ciluk Mbak, apa nggak tidak pernah. pernah. Jadi tidak ini Huruf ya. voka dan konsonan itu semua selalu di itu Pak. Tidak pernah mengajarkan mama gitu. Tapi Nggak makan boleh, gitu. Ya. nggak boleh, itu nggak boleh Pak. Kalau sakit ya sakit, gitu. Bukan hati itu kan. Nggak ada itu Pak, harus Oke. harus jelas, Ini harus maknanya dicontoh harus ya. jelas. Iya. Jadi A I U E O itu sudah benar-benar di telinga. Bahkan begitu TK itu kan sekarang kan konsonannya kan ini babi bu bebo ya. Betul. Nah anak kami itu karena vokalnya sudah hafal, jadi kalau misalnya ada babi bu bebo dia langsung baba bibi bu. Nah ya karena dilatih dari kecilnya itu sudah biasa A I U E O. Baik. Nah, sekarang mungkin Ibu dengan pengalaman di rumah, pengalaman di sekolah, barangkali punya pandangan tentang anak usia dini bagaimana sekarang Indonesia menghadapi ledakan kelahiran. Jadi kita menghadapi begitu banyak anak usia dini yang akan memasuki masa depan Indonesia itu. Kalau menurut saya Pak ya, pengalaman di rumah dengan pengalaman saya mengajar di sekolah anak-anak yang saya ajar, itu dari satu kelas siswa 40 anak itu semua kenakalan di sekolah itu awalnya dari rumah Pak. Dari rumah. Ya. Dari rumah. Jadi yang saya kadang agak kecewa itu gitu Pak. Orang tua itu menitipkan sepenuhnya ke sekolah. Pokoknya anak saya mau diapakan, Iya. terserah sekolah. Padahal di sekolah itu kan terbatas belajarnya Iya, betul. Pak. Kalau agama aja paling 1 minggu 2 jam. Betul. IPA juga paling 5 jam gitu. Tapi ingin hasilnya dari sekolah itu hebat. Iya. Padahal sekolah itu permasalahan yang terbanyak itu awalnya dari rumah. betul. Nah, kalau kita tanya Pak, misalkan anak yang bermasalahnya banget gitu ya, kita tanya, kamu kenapa bisa begini? Saya, ibu saya, sama bapak saya sudah tidak bersatu lagi, Oh, ada perceraian. Lah Ya. kamu tinggal sama siapa? Sama nenek gitu. ya. Nah itu pasti bermasalah tuh Pak. Ya. Atau misalkan ibunya yang sibuk kerja, dia suruh mandiri, tapi tidak diarahkan. Hmm. Nah itu juga bermasalah. Jadi kalau di sekolah itu sebenarnya masalahnya dikit. Betul, Nggak, betul. kadang-kadang kalau anak-anaknya yang pintar kreatif itu nggak ada masalah. Ya, jadi masalah itu datangnya dari rumah, tapi salahnya dari rumah menitipkan seluruhnya ke sekolah. Betul. Nah di zaman digital ini lebih parah lagi Pak. Apalagi guru dijelek-jelekan oleh Lebih netizen. parah lagi. Jadi kalau guru marah itu langsung Ya, di-expose. langsung di- Padahal kalau anak sekarang kalau enggak dituntun secara tegas ya Pak ya, dikira dia baik-baik saja. Ya, ya. Dikira menurut dia itu karena apa? Kelemahannya ada di rumah. Kurang perhatian atau bermasalah orang tuanya gitu. Nah, itu sih. Ya, ini juga harus menjadi perenungan oleh pemirsa semua bahwa belakangan ini media sosial sering menunjukkan guru-guru yang dibully oleh masyarakat. Seakan-akan semua masalah tawuran, masalah dunia remaja itu disebabkan sekolah yang tidak becus mengajar anak-anak. Padahal kata Bu Rektor tadi, semua bermula dari rumah. Jadi jangan salahkan lembaga sekolah, karena sekolah itu sebenarnya membantu ya, mematahkan ilmu dari rumah itu. Betul. Nah sekarang bagaimana pengalaman Bu Dekan? Iya. Apa Bu Dekan juga setuju begitu atau punya pandangan lain? Iya, atau pengalaman? betul. Silakan. Memang betul seperti itu karena di sekolah anak itu lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Mungkin di sekolah berapa jam ya Bu ya? Ya. 7 ada? Jam 7 jam?
8 jam. 8 jam ya. Ya kan 24 jam tentunya lebih banyak di rumah ya Pak ya. Nah itulah pentingnya seorang ibu sebagai madrasatul ula, sebagai seorang pendidik yang utama di rumah. Bagaimana mengajarkan karakter kepada anak-anaknya, tentunya karakter yang baik. Bagaimana mengajarkan disiplin, mengajarkan rasa empati juga kepada teman-temannya nanti di sekolah itu. Mengajarkan rasa tanggung jawab, memang seperti itu di rumah itu tidak kalah penting juga dengan seorang guru yang di sekolah gitu ya. Begitu juga dengan saya ketika mengajarkan kepada anak-anak, mereka kan suka cerita guru itu Pak Guru ini mah nggak masuk ini gitu. Tapi saya selalu bilang, terus kalau Pak Guru nggak masuk, kamu juga nggak mau belajar gitu ya. Jadi saya tekankan juga pada mereka untuk tetap membuka pelajaran setelah yang dari sekolah. Walaupun kadang-kadang ya mereka nggak suka gurunya ini. Kamu kalau nggak suka, jangan ngomong langsung ke guru. Kamu ini dulu sendiri. Kenapa guru? Nah gitu seperti itu. Ajarkan kenapa salah diri sendiri itu, jangan menyalahkan gurunya dulu gitu. Pernah karena anak saya yang terakhir ini anak SMP laki-laki, kayaknya dia tuh beda ya, anak laki-laki ya Bu ya dengan anak yang perempuan mengajarkan itu. Terlalu cuek ke pelajaran gitu tuh. Jadi ya karena zaman sekarang ya itu Bu, mungkin dari game ya, dari HP memang Masya Allah itu sangat banyak negatifnya sebetulnya ya. Tapi kita juga tidak bisa melarang sepenuhnya gitu. Ya kita ini sebagai seorang ibu di rumah harus selalu menekankan pada mereka bahwa tetap kita harus menghormati guru walaupun mereka salah atau mereka ada tidak baiknya, namanya juga manusia gitu. Tetap harus kita ajarkan kepada mereka sopan santun. Orang tua itu mendukung anak mengajarkan seperti itu. Gitu ya. Iya, karena memang ada kejadiannya seperti itu di sekolah-sekolah ya. Begitu anaknya curhat ke ibunya, wah ibunya langsung ngoncong. Bahasa gitu ya. Seperti itu jangan. Nah, ini masih clue-nya masih nyambung dengan Bu Rektor ya. Bagaimanapun anak-anak sekarang, bahkan dari sangat kecil, remaja apalagi, pergaulannya kan sudah di luar kontrol orang tua, di luar kontrol guru-guru. Bahkan teman-temannya pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh sesamanya, karena mereka punya jalur kehidupan media sosial, menontonnya apa, grupnya apa, kemudian ada apa lagi? Selain WhatsApp ada Telegram, macam-macam. Semuanya di luar kontrol. Nah, bagaimana menurut Ibu Rektor, orang tua dan guru menyikapi pergaulan anak-anak sekarang? Kalau menurut saya ya Pak ya, di zaman teknologi ini kan memang kita tuh tidak bisa membatasi anak ini tidak boleh main HP atau misalkan teknologi harus dibendung, misalkan tidak boleh nih ini gitu. Kan nggak mungkin itu, karena di semua teknologi itu ada sisi baik, ada sisi tidak baiknya gitu. Nah yang paling terpenting adalah pendampingan dari orang tua. Umur sekian itu harus yang bisa dilihat ini misalkan. Kalau umurnya sekian harus yang bisa dilihat ini. Nah kalau misalnya tidak ada pendampingan dari orang tua, dari rumah, yaitu kebablasan anak itu. Jadi memang dari rumah, orang tua yang paling berperan sekali. Kalau bapaknya misalkan mencari nafkah, ibu mencari nafkah ya Pak ya, sedangkan dia diloskan saja, nah itu jadi kebablasan kemana-mana. Dan akhirnya kadang orang tua yang tidak paham, yang tidak mengerti sama anaknya, dikira anaknya benar saja Pak. Dididik nih di sekolah, nggak boleh ya bawa HP gitu kan. Kata ibu saya komunikasinya kalau ada apa sama HP ini, ya udah HP disita dulu. Dia pulang nggak boleh, bukan nggak boleh ngambil HP, tapi orang tua yang ambil gitu. Itu kadang orang tuanya nggak terima perjanjian yang sudah ditandatangan di sekolah itu bahwa anak SMP itu belum waktunya untuk bawa HP misalkan. Nah kadang-kadang dia mendukung anaknya, marah karena begini-begini. Padahal kalau dia pegang HP Pak, ya itu kebablasan itu. Bahkan di kelas juga bisa buka HP. Nah, yang ditonton macam-macam Pak. Karena pendukungnya kan banyak. Di kelas itu tidak semuanya anak-anak bagus karakternya kan. Tapi kadang-kadang orang tua malah ingin anak gitu tuh apa ya, ya mendukung anak bahwa HP itu untuk informasi, komunikasi. Tapi kan
tidak tepat. Kalau di sekolah kan umur segitu ya udah waktunya belajar saja gitu. Nah, anak-anak sekarang yang dilarang yang seperti kayak begitu Pak, nanti akhirnya apa Pak? Belajarnya males, guru kurang ajar. Udah. Jadi karena memang perhatian dari orang tua yang kurang gitu. Nah, sekarang ke Bu Dekan lagi. Ibu silakan diminum. Ya. Nah, secara kalau konkretnya seperti apa kira-kira kalau Bu Dekan sendiri mendampingi anak yang sudah mulai ada dalam pergaulan? Yang kita agak susah mengontrolnya, mereka bicara dengan siapa, menonton apa, bagaimana cara membatasinya, mengontrol? Iya, memang kadang-kadang kita di situ ya. Kita tidak mengajarkan anak untuk tidak berkata baik-baik gitu. Tapi mereka itu belajar dari HP, dari medsos. Kadang mohon maaf kata-kata seperti anjir gitu yang ya, sekarang rame ya. Itu kan saya juga kaget gitu begitu mendengar anak, kenapa kamu bisa berkata seperti itu gitu. Ya ada karena sebetulnya ketika mereka sedang bermain HP itu, karena kan mereka main game ya, tanpa sadar kan kata-katanya keluar begitu saking adrenalin mereka terpacu gitu, akhirnya kata-kata memarahi temannya yang salah itu keluar kata-kata itu. Begitu dia selesai, karena kalau saya langsung waktu itu dia langsung ngomong, dia akan makin matanya jadi, marah itu masih jadi saya diamkan dulu saja. Selesai dia bermain, baru saya ajak bicara dia. Jadi tunggu momen yang bagusnya gitu. Kenapa kamu berkata seperti itu tadi gitu? Ibu dengar loh, Umi ya aku manggilnya. Umi dengar kamu ngomong seperti ini. Itu gara-gara temennya udah dibilangin harus begini, kenapa dia begitu? Ya kan bisa dengan kata-kata yang baik. Gitu. Jadi memang kita tuh harus mengajarkan anak juga harus tahu momennya gitu tuh, biar dia ketika dia lagi marah, jangan marah kita marahin lagi gitu. Tambah nggak masuk gitu ya. Oke, baik, ya, terima kasih itu. Ya. Ke Bu Rektor lagi. Nah, Bu Rektor mungkin pernah melihat anak ibu atau juga anak didik di sekolah atau anak remaja prestasinya menurun gara-gara HP atau gara-gara yang bagaimana tuh menurut ibu caranya yang terbaik, apa menjauhkan HP atau apa melibatkan anak itu dengan kegiatan lain atau harus bimbel atau seperti apa sebaiknya? Pengalaman anak pertama pasti merasakan Pak ya, naik turun prestasi itu pasti gitu. Kalau anak kedua ya alhamdulillah Pak, yang di UI itu kan dia masuknya kan jalur rapot ya, itu selalu mencuat terus. Itu ada pengalaman. Yang ketiga malah naik turun lagi gitu kan. Ya memang kalau saya sih paham ya, memahami gitu ya. Namanya anak kan beda-beda cara belajarnya kan. Ada yang cara belajarnya misalnya mendengarkan, ada belajarnya yang membaca terus. Kalau saya memahami aja, artinya gini, pokoknya kamu harus punya semangat. Keputusan apapun itu bukan karena nilai. Enggak, kata saya, kamu belajar jangan hitung-hitungannya nilai. Tapi paham apa yang guru tapi aku udah berusaha mah, misalkan udah ini, tapi kok nilainya masih kurang lah menurut dia ya. Nggak apa-apa. Kamu tuh sekolah bukan buat nilai, tapi paham apa yang diberikan sama guru kamu. Jadi anak-anak tuh nggak ada beban, Pak. Tidak mudah loh menjadi seorang ibu macam itu. Banyaknya melihat nilai itu langsung marah. Ya mungkin karena kami pendidikannya ada di pendidikannya ya Pak sebagai guru, jadi saya paham gitu kan. Jadi anak-anak saya tuh Pak nggak akan pernah dia kalau ada nilainya jelek disumput-sumputin apa, nggak ada Pak. Mah tahu nggak Mah apa nilai aku berapa? Nilai fisika tadi ulangan? Enggak, gitu. Mama pengen tahu nggak? Iyalah nggak apa-apa sih, dia pengen tahu gitu. Mama nggak marah kan gitu kan? Enggak. Coba berapa? Lihat Mah 50 kan. Ketawa sayanya Pak. Padahal ayahnya jago fisika ya. Iya. Dia 50. Nah ayahnya juga gitu. Ayah dulu 30, kamu sekarang 50. Hebat. Wah, gitu ya. Itu rahasia, itu penting sekali. Hebat, berarti dulu zamannya kamu kelas 1, ayah tuh 30. Jadi jangan pernah kehabisan pujian, Bu ya. Ya, tapi tetap ya semangat ya, Dek. Pokoknya kamu harus semangat gitu. Jadi jangan dipatahkan, jangan sampai belajar banyak. Kata saya nggak pernah nyuruh anak belajar, Pak. Tapi suruh semangat aja. Kan banyak orang tua begini. Ayah tuh dulu nilai IPA paling kecil, nilai fisika paling kecil 90. Wah, banyak orang tua begitu. Iya. Kalau Pak Rektor malah bilangnya
Ayah dulu 30. Iya. Kamu lebih hebat. Wah, ini penting ya. Selalu gitu, Pak. Ini pemirsa senior kasih FKIP semangat harus ya, belajar Bu. dari Bu Reka. Paralel, nggak ngerti gitu. Anak-anak saya bilang gini, yang kedua yang pinter kan, paling pinter. Sini mah aku aja yang ngajarin, katanya gitu. Ayahnya kecapean. Terus kata ayahnya, udah mah sama anaknya dulu tuh, nanti sama ayah. Itu di depan anak-anak, Pak. Saya nggak ada gengsi. Anak-anak sudah bisa mengajar fisika. Nggak ada gengsi sayanya. Jadi anak-anak pun kalau ada apa-apa keluh kesah itu terbuka akhirnya, Pak. betul. Karena saya nggak pernah menekan dia untuk sesuatu hal yang harus ini harus jadi begini enggak, Pak. Ya, oke. Terus anak-anak saya itu, Pak, sekarang tuh maaf ya, Pak, bapaknya ada jabatan tidak pernah mau berkecimpung, Pak. Tidak memanfaatkan Tidak. jabatan. Pokoknya begitu ada ayah di situ, insya Allah aku pasti dari keluar jalur dari itu ya, katanya Ya. gitu. Nggak mau, karena ya memang ditanamkannya silakan Kemandirian ya. mandiriannya. Kalau Ibu Deka nih bagaimana menghadapi, pernah tidak melihat nilai anaknya turun? Pernah, pasti pernah ya. Bagaimana bersikap Iya, dulu? pasti. Menegur, Ka- marah, kecewa, menunjukkan Kalau kecewa hanya di dalam hati aja, jangan sampai anak tahu gitu. Karena memang kebetulan anak saya yang pertama itu kan di pesantren, yang kedua juga di pesantren gitu. Jadi kadang-kadang melihat nilai itu, kalau di pesantren itu malah nilai itu benar-benar di bawah 20-30 pun ada gitu tuh. Karena kan yang diajarkan apalagi untuk bahasa-bahasa Arabnya gitu ya, iya tasrifan atau apa segala macam ilmu-ilmu yang iya pokoknya yang ilmu-ilmu itunya. Saya alhamdulillah anak saya sudah bisa. Paling nggak kan sekarang itu ya mengenal itu mengenal seperti itu kalau yang di pesantren itu ya. Tapi kalau yang tidak pesantren, yang bungsu ini kan tidak di pesantren. Kadang-kadang juga begitu, kadang dia naik. Nah, kalau dia itu dapat nilai 100, dia pulang sekolah itu langsung laporan. Gitu, langsung laporan. Tadi ada ulangan, nilainya segini. Wah, hebat gitu. Kalau Tapi nilainya kalau dia nilainya ini jelek, dia nggak akan cerita. Begitu saya periksa malam, dia nggak tahu kalau hari itu ada ulangan atau enggak gitu ya, Bu ya. Saya periksa malam suka, ayo pilihan buku bareng gitu tuh. Karena masih SMP, masih saya bantu. Laki-laki beda, Bu, kurang mandiri. Jadi masih saya bantu walaupun sudah SMP gitu. Saya bantu milih buku. Kok ini ada ulangan? Iya tadi nilainya dapatnya kecil. Jadi dia nggak tunjukin ke saya, mungkin dia malu atau takut atau apa gitu. Ini nilainya kan dia biasa misalnya cuma dapat 60 gitu tuh. Tapi bagaimana cara Ibu menegur? Karena dia bilang karena tidak belajar. Kenapa? Karena semalam nggak belajar katanya gitu. Nah itu kenapa harus belajar tuh. Kenapa Umi itu selalu bilang, yuk kita buka dulu pelajarannya yang untuk esok hari ini apa. Jadi kita tuh sudah ada yang akan diajarkan tuh, udah ada paham. Akhirnya kan seperti ini. Mau lebih baik lagi enggak? Katanya kan gitu. Mau katanya, udah besok lagi gitu, suruh belajar. Jadi nggak saya marah-marahin sih sebetulnya, cuma mereka mungkin merasa sendiri gitu tuh, merasa apa ya, tidak bagus gitu, jadi takut atau apa. Padahal tidak kita marahin juga gitu. Baik, terima kasih Bu Deka. Nah, di FKIP itu Bu Rektor, Bu Deka yang dikembangkannya dan juga menjadi juara universitas sendiri adalah Jawara ya. Jawara. Jawara itu jujur, adil, wibawa. Ya, jujur, apalagi Bu Wede? Adil, wibawa, amanah, ya. religius, ya. Baik. akuntabel. Saya kira mungkin salah satu bunyinya saja, misalnya bagaimana Bu Rektor melatih karakter jujur nih ke anak-anak sekolah Bu Rektor, juga anak di rumah, bagaimana caranya? Ya, jangan ada penekanan, Pak. Nggak boleh ditekan, nggak boleh anak itu dipaksa, nggak boleh anak itu orang tua tuh maunya apa ke anak gitu kan. Misalkan pokoknya mama minta ya kamu harus juara kelas misalkan gitu. Pokoknya kamu harus terbaik di kelas. Jangan sampai ditekan begitu, Pak. Ya namanya manusia ya, Pak ya. Kan beda-beda bawaannya meskipun kakak beradik. Kalau menurut saya sih saya bebaskan, Pak. Tapi saya arahkan. Seperti contohnya anak pertama, Pak ya. Itu cita-citanya pengen dokter aja, Pak. Akhirnya dia 2 kali di perguruan tinggi nggak dapat kedokteran. Akhirnya kata saya sama ayahnya kompak, diarahkan.
kayaknya Kak kamu tuh nggak bisa deh masuk ke kedokteran karena nilainya sekian-sekian gitu. Ya. Bolehlah ambil di Jawa, karena kalau ayahnya tuh harga mati Pak, kalau kuliahnya di swasta. Nggak boleh. Ya. Pokoknya intinya nggak mampu aja kalau di swasta, kuliah di swasta, ditekankan kan anaknya seperti itu. Ya udah kamu turunkan lagi, jangan kedokteran, ambil di Jawa, tapi jangan kedokteran gitu diarahkan. Apa ya gitu. Sumber daya manusia tuh ada 3 yang selalu nggak habis-habis gitu. Kesehatan, pendidikan, makanan. Ini ke makanan tuh ya. Akhirnya kata si anak nih, aku cocoknya apa ya gitu. Dia balikin lagi ke kita. Pendidikan, wih ogah katanya. Kayak mamah lagi, kayak ayah lagi gitu Pak. Sampai ngomongnya gitu. Gak mau katanya gitu. Pengen beda sama orang tua. Iya, berarti satu lagi nih. Makanan. Terus ya, teknik pangan akhirnya dijeruskan. Gimana? Ya udah terserah ayah sama mama aja. Insya Allah kalau ridhonya ayah mama pasti bisa katanya gitu Pak, kata si kakaknya nih. Alhamdulillah di UNS Pak. UNS ya? Ya. Teknik pangan kan? Teknik pangan. Nah alhamdulillah dapat. Akhirnya dia percaya diri tuh, doa dari mama tuh emang mustajab katanya. Iya betul. Dapat Pak. Kerja dia Pak di perusahaan Jepang Pak. Akhirnya dia menemukan kekurangan dia. Aku tuh pengennya marketing bisnis, kekurangan saya gitu. Berarti kamu kuliah lagi? Oke lah, aku kuliah lagi aja mah. Jadi keluar dari perusahaan Jepang itu. Kuliah lagi S2 di UGM. Tepat pas 2 tahun juga Pak. Alhamdulillah dia tes di PT Paragon, Wardah Pak. Alhamdulillah keterima. Setelah itu menikah, punya anak, sekarang tetap masih kerja di PT Paragon. Yang di Wardah. Nah, ini pemirsa juga bisa melihat bahwa jujur itu bukan doktrin, kamu harus jujur. Tapi ternyata salah satunya adalah tidak menekan. Ya. Sehingga timbul kemampuan untuk sadar kekurangan diri. Tadi kan kelemahannya apa, belajar apa lagi, bagian dari kejujuran. Nah kalau Ibu Deka, jangan jujur nih. Sekarang kalau bagaimana sih mengajari anak untuk bisa punya sifat amanah? Amanah gitu ya, lebih bisa dipercaya gitu ya. Bisa dipercaya. Iya. Saya kadang-kadang ini memberikan, terutama kepada anak yang pertama ya, bahwa kepercayaan kepada dia itu untuk menjaga adik-adiknya. Kadang kan saya juga ada keperluan keluar gitu ya, atau kemana gitu, yang tidak harus membawa anak-anak gitu. Nah mereka itu ditinggal, saya ini aja meninggalkan uang gitu ya, ini untuk secara ininya aja gitu ya. Misalnya meninggalkan uang 200.000 gitu, ditinggalin situ. Ini untuk keperluan kalian selama Umi tidak ada di rumah. Paling sore hari kan pulang gitu. Nah begitu pulang mereka langsung, Umi uangnya untuk ini sampai dicatat gitu tuh. Iya, karena mereka pikir tidak kita ajarkan gitu. Mereka itu mencatat karena takut kurang katanya, takut Umi gak percaya untuk beli apa tuh tanya adik-adik katanya gitu. Jadi mereka itu memang saya nggak menekankan untuk kamu nanti jaga adik-adiknya yang harus tidak boleh keras gitu atau apa gitu ya. Tapi tetap mereka itu saling menyayangi, saling membutuhkan gitu ya. Jadi tidak yang kakaknya ini yang tadi saya suruh pegang uang itu tidak berebut gitu ya dengan uang yang segitu. Mereka menulis kebutuhannya apa yang dibeli tadi siang katanya ini dan mengembalikan uangnya itu. Begitu juga ketika mereka ada pernah waktu itu jualan gitu ya, pernah juga sempat jualan buku, jualan hasil. Mereka kan senang bikin gelang-gelangan zaman dulu ya. Kan modal dari ibunya gitu. Nah dari situ mereka tuh laporan gitu. Belajar bertanggung jawab dan amanah lah ibaratnya gitu ya di situ. Jadi mereka laporan membangun sendiri ya, tidak diajarkan harus begitu. Mungkin mencontoh juga kan. Gitu. Karena ibunya mungkin suka buat catatan keuangan. Buat catatan untuk belanja. Ya baik. Mereka mungkin melihat, tema yang diangkat dalam program Hari Ibu ini judulnya adalah Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, menurut Bu Rektor,
Kira-kira bagaimana menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 ini? Bagaimana seharusnya para ibu punya peran dalam hal ini? Silahkan, Bu. Iya, peran ibu tuh yang pertama adalah madrasah di rumah itu ya, Bu. Iya. Benar-benar pendidikan itu dari rumah dulu. Iya. Ya itu kata saya sih, karena kalau sekolah itu hanya sebentar menurut saya. Jadi ibu itu, peran ibu tuh memang harus memberikan contoh yang terbaik buat anak-anaknya, harus memperhatikan anak-anaknya, memotivasi anak-anaknya, harus jangan egois lah ya. Iya. Jadi orang tua itu jangan egois, lebih ke ikhlas dan sabar. Iya. Zaman sekarang itu, Pak. Iya. Karena jadi ibu tuh tidak mudah gitu tuh, Pak. Betul. Karena peran ibu tuh yang pertama di rumah itu. Ya intinya itu sih, Pak. Iya. Motivator, madrasah, Iya. terus memotivasi, memberikan semangat buat anak-anaknya. Insya Allah kalau sudah ibunya seperti itu, tulus, ikhlas, sabar, insya Allah untuk 2045 itu Betul, betul. akan menjadikan anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang emas nanti di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Nah, Bu Uti, kan kita itu membayangkan 2045 itu karena ada bonus demografi. Jadi anak-anak dalam usia produktif. Iya. Banyak sekali Indonesia gitu ya. Jadi disebutnya bonus demografi. Nah, Banyak. ini akan menjadi Indonesia emas jika bonus demografi ini semuanya memang bagus gitu. Kalau ternyata banyak yang tidak bagusnya bagaimana ini, Bu Uti? Itulah. Bukan emas lagi. Iya, bukan emas lagi ya nanti jadinya ya, tembaga. Tembaga. Itulah pentingnya kita juga ini dalam rangka Hari Ibu ini dengan tema perempuan menyapa, perempuan berdaya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Itu memang seorang ibu menjadi garda terdepan bagi anaknya itu untuk memberikan pendidikan karakter kepada mereka untuk menghadapi 2000 emasnya ini. Jadi harus betul-betul kita tanamkan kepada anak-anak kedisiplinan, tanggung jawab juga, bagaimana mereka nanti di tahun 2045 itu menjadi orang yang berguna gitu, orang yang bermanfaat buat semua gitu, tidak jadi generasi strawberry ibaratnya gitu ya, yang mudah patah semangat gitu ya, iya gitu tuh. Tapi mereka harus menjadi kuat. Nah, ibulah yang berperan penting dalam karakter anak ini. Baik. Nah, saya sih malah membayangkan kalau begitu peran ibu itu lebih berat daripada seorang sekali. ayah gitu ya. Lebih berat daripada seorang suami. Karena ya urusannya lebih banyak juga gitu ya peran ibu itu. Nah, menghadapi 2045 itu artinya tantangannya juga makin besar ini para ibu itu. Lebih besar dari yang dibayangkan para ayahnya. Bagaimana? Tantangan apa saja menurut Ibu Rektor yang harus bisa diantisipasi sejak sekarang? Ibunya ya, Iya. ibunya harus pintar, Pak. Harus pintar. Ibunya harus pintar, harus pendidikannya juga harus lebih. Artinya pendidikan di situ tidak harus formal ya, Pak ya. Iya, iya. Di non formal juga harus nyari gitu. Iya. Kalau misalnya ibunya saja tidak pintar, ibunya saja tidak bijak, ibunya saja tidak bisa menangani anak seperti apa yang mungkin semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kan teknologi semakin canggih ya Pak ya. Kalau ibunya nggak ikut belajar, ya Banyak gimana? orang tua tidak bisa menjumlahkan pecahan misalnya. Oh bukan masalah itu ya Pak ya, artinya pecahan seperti formal itu kan istilahnya. Tidaklah Pak, karena kita belajar itu anak juga tidak harus, ya maaf, anak ini harus jadi insinyur, harus ini jadi ini, tidak Pak. Ya. Minimal anak ini bermanfaat buat dirinya sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, buat bangsa Indonesia. Tidak harus terpaku itu Pak. Gitu. Jadi yang akan datang mah Pak, belajar di rumah juga sudah oke. Di Untirta ini udah Pak diterapkan, tukang es aja bisa belajar sekarang mah dari jauh Pak. Gitu. Jadi dari saya nih Pak, saya ilmunya misalnya biologi gitu kan, tapi saya ingin belajar BK, bimbingan konseling, tidak harus formal.
Iya, Kita betul. lihat dari digital yang sudah ada juga kita udah belajar, Pak. Jadi ibu-ibu sekarang tuh ibu-ibu hebat itu bukan belajarnya formal. Mereka bisa memanfaatkan sumber daya Nah, teknologi itu. iya. Itu sih, Pak. Jadi meningkatkan diri intinya. Bu. Iya, meningkatkan diri. Iya, Jadi Kalau menurut Bu Deka, Iya, bagaimana betul. tantangan apa nih kira-kira dihadapi para ibu menghadapi 2045? 2045 ya, yang pasti sih teknologi ya. Kita tuh jangan sampai gaptek kalah dengan Jangan anak-anak. Memang ya harus belajar seperti kata Bu Rektor tadi. Iya. Walaupun saya khususnya saya nih ya, karena memang hanya sekolah SMA itu, tapi belajar itu kan tidak harus di situ. Iya. Saya tetap belajar untuk mencari ilmu di majelis-majelis gitu ya, terutama kan untuk pendidikan anak ya, tetap ya masih untuk karakter-karakter anak-anak. Kemudian juga apa namanya, kita tuh zaman sekarang kadang-kadang saya memang diajarin anak untuk urusan HP ya, terutama. Oh iya, Kalau HP. kita kan belajar sudah agak ini ya Bu ya. Ibu bisa mengedit foto tidak? Nah, tapi itu saya diajarin anak itu pun. Anak-anak ya. Nah, tetap kita harus belajar, harus mencoba gitu. Walaupun itu sulit sebetulnya. Kadang-kadang sudah nggak nyampe gitu tuh Ya. otak kita tuh ya, udah pikiran kemana-mana, masih harus ngapalin ini. Tapi kalau kita belajar, sekarang saya udah bisa tuh ngedit foto misalnya. Oh, saya mau ngambil tengahnya aja nih, gimana caranya? Sudah diajarin dengan anak saya gitu. Baik, Jadi baik. kita tetap harus belajar. Baik Ibu Rektor, Ibu Dekan, ini pertanyaan terakhir. Karena sudah azan, sudah lewat 3 ya. Iya. Sudah saatnya makan siang, Ibu Rektor, Ibu Dekan. Pertanyaan terakhirnya, apa nilai penting dari diperingatinya Hari Ibu ini, apa? Sebagai closing statementnya, mengapa kita penting memaknai Hari Ibu ini? Silakan Bu. kalau menurut saya yang paling penting di Hari Ibu ini adalah bahwa ibu-ibu Indonesia tuh harus bahagia, Pak. Harus bahagia, harus senang, harus menikmati seorang ibu. Maka nanti dia keluarnya pun anak-anaknya juga ikut bahagia, Pak. Kalau ibunya bahagia, ibunya senang, ibunya tulus, ikhlas, insya Allah anak-anak, suami akan semuanya bahagia. Dunia akhirat aman, Pak. Kalau ibunya bahagia. Ya. Tapi kalau sudah ibunya runyam, nggak akan anak-anaknya bahagia. Oke. Itu sih Jadi, yang paling utama. memaknai Hari Ibu itu sebenarnya paling pokok menurut Ibu Rektor adalah kita harus memaknai ulang kebahagiaan kita Ya. dan harus meningkatkan kebahagiaan itu. Iya. Kira-kira begitu ya. Kalau menurut saya dia, Iya. karena saya rasakan kalau ibunya bahagia di rumah, Pak, seberat apapun kitanya bahagia, Pak, anak-anak pun akan merasakan. Iya, iya. Mama kita tuh tahu ya, gitu. Padahal rumet lah urusannya, gitu kan. Artinya mengerjakan ini, mengerjakan itu, memikirkan ini. Kok kayaknya bahagia aja ya, gitu, Pak. Nah, sebagai anaknya kita nih, gitu kan, pasti merasakan itu. Orang tua aja kita juga bisa bahagia dengan dia berkorban buat kita. Berarti anak-anak juga harus bisa seperti mamahnya, Baik, terima kasih. gitu. Sekarang Ya. Ibu Dekan, Oh, iya. bagaimana Ibu Dekan memaknai Hari Ibu ini dan apa yang bisa dibagikan kepada ibu di Indonesia? Iya. Silakan Bu Dekan. Pada hari ini kita memperingati Hari Ibu, bahwa kita sebagai perempuan harus mengingatkan betapa penting peran perempuan gitu ya, sebagai ibu bagi dalam pendidikan anak-anaknya ataupun untuk di masyarakat. Kemudian kita harus memastikan juga bahwa perempuan itu harus selalu berada di setiap segi. Ya. Apakah itu di pendidikan ada, kesetaraan, ibaratnya kesetaraan gender kalau dulu ya. Ya. Di semua lini ada perempuan gitu. Perempuan maju untuk Indonesia Jaya di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Amin ya. Saya kira pertemuan kita sebenarnya masih banyak yang harus kita bicarakan, masih banyak ilmu, pengalaman yang bisa disampaikan oleh Bu Rektor dan juga Bu Dekan. Namun tidak bijak rasanya kalau terlalu lama membuat dua ibu sibuk ini tetap berada di ruangan kita. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.